Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods, pidato penulis, siaran langsung pertama. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita simak pidato penulis. Untuk siaran langsung pertama, banyak orang tidak dapat menemukan otaku pik yang sebenarnya. Merapikan isi siaran langsung, mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya dapat melihatnya. Nanti ada siaran langsung kedua. Berbicara tentang karakter. 1. Siapa ayah Sikin? Ayah Sikin adalah Kinmu. Namun, saya tidak dapat menulis tentang ini secara langsung karena istri saya juga pembaca saya dan dia telah membaca di samping. Sebenarnya, ada satu bab dalam buku itu yang telah ditulis. Pada saat itu, lukisan Saint Div telah melihat lukisan ini dan lukisan yang diberikan Kinmu kepada Lang Bao. Pada saat itu, Div mengatakan bahwa lukisan ini tidak lengkap, jadi mengapa tidak lengkap? Itu karena orang-orang di lukisan itu telah dicetak di atasnya. Dengan kata lain, mereka berdua, Kinmu dan Lang Bao, telah memutar ulang situasi ketika mereka pertama kali bertemu dan mencetak sosok mereka di lukisan itu. Qin Sikin tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Qin Sikin, saya tidak dapat mengatakannya, saya juga tidak dapat menulisnya secara rinci. Siapakah Tuan Muda kelima dan Tuan Muda keenam? Bukankah deskripsi di akhir terlalu sedikit? Tuan Muda kelima adalah tanpa jejak, Tuan Muda keenam adalah Zanji, Zanji adalah seorang wanita, dan tanpa jejak adalah seorang pria. Sebenarnya, alasan mengapa tanpa jejak dan Zanji tidak tertulis dalam catatan God Herder adalah karena mereka tidak terkait dengan plot utama. Karakter yang tidak terkait dengan plot utama pada dasarnya disebutkan. Yang sangat terkait adalah yang tertinggi, Wuji, Ling Xiao, Zi Xiao, Primal Chaos, kelima, dan keenam. Salah satu dari mereka dikomplotkan oleh Primal Chaos, dan yang lainnya terlalu patuh kepada gurunya. Apakah Grandmaster dan Venerate Surgawi Yun masih hidup? Grandmaster sudah meninggal, dan Yun Tianzun juga meninggal. Yun Tianzun memang meninggal, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, Yun Tianzun tewas bersama klon Tuan Muda kedua Wuji. Pada akhirnya, Yun Tianzun melukai Hao Tianzun dengan parah, menyebabkan Dao Heart milik Hao Tianzun tidak dapat pulih, meninggalkan bayangan yang tidak dapat dihancurkan. Karena itu, jiwanya tidak dapat bersentuhan dengan kekacauan, dan dia tidak dapat bersentuhan dengan sungai kekacauan. Itulah sebabnya Kinmu tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya. Grandmaster belum bereinkarnasi, jadi dia seharusnya mendarat di Yudu. Berdasarkan dosa-dosanya saat itu, roh primordialnya akan dimakan oleh Earth Count. 4. Dewa Langit Ling, Dewa Langit Yue, Dewa Pedang Kaisar atas Baikuer, dan Kinmu. Saya merasa bahwa jika orang-orang seperti mereka bersama dengan tokoh utama pria, menikah dan memiliki anak tidak akan sesuai dengan identitas mereka, juga tidak akan sesuai dengan kepribadian mereka. Itulah mengapa keadaan ambigu semacam ini cukup bagus. 5. Siapakah orang aneh yang kurus dan tinggi itu? Orang aneh yang kurus dan tinggi itu adalah orang yang telah membunuh si lumpuh. Ketika para praktisi kuat prasejarah turun, si lumpuh telah mati untuk melindungi Kinmu. Praktisi kuat prasejarah yang turun adalah orang aneh yang kurus dan tinggi. Dia hanya memiliki mata besar di tengah alisnya. Apakah si cacat mati? Si cacat tidak mati. Ini tertulis dengan sangat jelas. Alasan mengapa si cacat tidak mati adalah karena Mu telah menemukan orang aneh yang kurus dan panjang ini. Kemudian Kinmu telah mengajarinya cara mengolah mata vertikal di tengah alisnya. Ini telah menyebabkan konsekuensinya, semua yang dikuasai pria aneh itu diajarkan oleh Kinmu. Kinmu dapat merusak tekniknya dan menyelamatkan si cacat. 6. Apakah perubahan besar itu baik atau buruk? Gridcheng jelas merupakan orang baik untuk zaman ke-17. Dia mungkin bukan orang baik untuk zaman alam semesta lainnya. Hubungan Gridcheng dengan masyarakat Heaven Cliffing sangat ambigu. Dalam kehidupan sebelumnya, Gridcheng adalah penguasa ibu kota surgawi dan juga pemimpin mereka. Tai tidak ingin membunuh masa Heaven Cliffing. Namun, masa Heaven Cliffing telah melakukan banyak perbuatan jahat dalam sejarah. Mereka adalah ilmuwan gila dan sangat gila. Mereka tidak akan dibatasi oleh etika dan moralitas. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hubungan manusia, mereka mempelajari hal-hal aneh dan berjalan di jalan yang ekstrim.
Sebelum Tai Yi kembali ke zaman keempat, mereka telah berinteraksi satu sama lain. Di zaman ke-17, Tai Yi memang orang baik. 7. Mengapa saya merasa bahwa kepala istana Miluo dan Qin Lingyun hanyalah alat? Kepala istana, saya jarang menulis tentang dia. Jika saya menulis tentang dia sebagai tokoh utama, saya akan menghabiskan terlalu banyak tinta dan kuas di era alam semesta lampau. Jika proporsinya terlalu tinggi, buku ini akan menjadi sangat tidak seimbang. Catatan Dewa Herder tidak menulis tentang alam semesta lampau, bagaimana kepala istana Miluo berjuang, bagaimana bertahan hidup, atau bagaimana Qin Lingyun menyelamatkan dunia. Sebaliknya, ini tentang perdamaian abadi yang menyelamatkan diri mereka sendiri. 8. Tentang mengapa Lan Yutian lebih dekat dengan Dao. Mengapa Lan Yutian bisa begitu dekat dengan Dao? Itu karena semua orang dilahirkan tidak setara. Beberapa orang memiliki bakat tinggi sementara yang lain memiliki bakat rendah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sangat mengesankan. Dia kuliah di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok pada usia 11 atau 12 tahun, lulus pada usia 17 tahun dan menjadi profesor di usia 20-an. Sekarang, dia masuk ke dunia perfilman dan telah memenangkan banyak penghargaan di usia 40-an. Menurut Anda, siapa orang dengan bakat reinkarnasi tinggi ini? Itu karena dia sangat kuat. Ada orang seperti ini di dunia. Ada orang yang lebih kuat dan lebih pintar dari kita orang biasa. Kita harus menerima kenyataan ini. Kondisi bawaan orang lain baik, jadi apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa seperti Qin Mu dan percaya bahwa Anda adalah tubuh penguasa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda. Begitu Anda memiliki kepercayaan diri ini, Anda dapat mengejar mereka dan melampaui mereka. Jika Anda berpikir Anda tidak dapat melakukannya sejak awal, maka Anda pasti tidak dapat melakukannya. Ketika mereka kembali ke God Saver, Lan Yutian dan Su Senghua lebih pintar dari yang lain. 9. Apakah terjadi pergantian besar pada kepala istana zaman pertama? Penguasa istana Mikrov adalah makhluk hidup pertama di zaman pertama. Semua orang berpikir tentang siapa makhluk hidup pertama di zaman pertama. Itu pasti perubahan besar karena perubahan besar adalah yang pertama lahir. Perubahan besar zaman kedua adalah perubahan besar. Setelah itu, perubahan besar dan 5 perubahan besar bawaan dari zaman alam semesta sebagian besar dimiliki karena asal-usul mereka terlalu baik. Perubahan besar pertama adalah penguasa istana Mikrov, perubahan besar kedua adalah yang tertinggi, jadi bagaimana mungkin orang-orang yang telah hidup hingga era kedua dan ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki kelima orang bodoh ini? Tidak ada perbedaan antara 5 yang tertinggi bawaan, tetapi kelahiran mereka dibagi menurut urutan kelahiran alam semesta. Siapa orang favorit Qin Mu? Sulit untuk mengatakannya. Orang yang paling disukai Qin Mu adalah Langer. Raja Dewa Langer adalah orang yang paling disukai Qin Mu, tetapi rasa suka dan cinta adalah hal yang berbeda. Orang yang paling terukir di hatinya adalah Baikuer, tetapi yang memiliki hubungan paling lama adalah cinta pertamanya, putri ketujuh Ling Yuxiu. Mereka memiliki hubungan yang paling dalam dan telah lama berpisah. Ketiga jenis perasaan ini berbeda. Kekasih masa kecil mereka adalah Ling Yuxiu, orang yang terukir di hatinya tetapi akhirnya kembali dengan damai adalah Baikuer. Orang yang ingin mendapatkannya tetapi tidak bisa karena hatinya adalah Raja Dewa. Bajingan, ya, Qin Mu memang bajingan. Apakah Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya lebih kuat daripada Tuan Muda pada akhirnya? Pada akhirnya, mereka semua berada di level Tuan Muda. Di bab terakhir, mereka berdua pergi mencari Tuan Muda, Grand Supreme, dan Great Cheng bersama-sama. Mereka berada di level yang sama dengan Grand Supreme dan Great Cheng, dan mereka berada di level yang sama dengan Wuya dan Wuji. Kedua bersaudara itu, Grand Supreme dan Great Cheng, harus menyeimbangkan diri mereka sendiri. Setelah ditipu oleh Qin Mu, mereka memiliki beberapa keluhan di hati mereka. Untuk menjaga keseimbangan zaman ke-17, mereka sesekali akan membantu Eternal Peace, Wuji, dan Wuya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, Grand Supreme dan Great Cheng tidak akan membantu mereka. Mereka mengobrol tentang plotnya. 1. Apakah masa depan yang dilihat oleh Tuan Istana Miluo adalah masa depan yang nyata? Tuan Istana Miluo sebenarnya telah melihat masa depan, dan masa depan itu tidak berubah. Namun, dia belum melihat masa depan yang lebih jauh lagi. Dia hanya melihat 800 miliar tahun, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah 800 miliar tahun, materi tidak akan ada lagi, waktu juga tidak akan ada lagi, dan akan berhenti di tempat ini, jadi dia tidak dapat melihat kedatangan Qin Mu. Pada akhirnya, Dao Heart milik Master Istana Miluo tidak kunjung pulih, dan dia tetap meninggal. Dia tidak melihat harapan apapun, dan dia meninggal karena putus asa. 2.
Apakah Kinmu punya cara untuk menyelesaikan keheningan terakhir? Bagaimana dia melakukannya? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu punya solusi, dan karena dia telah kembali ke masa kini, itu berarti dia punya solusi. Namun, OTAKUS tidak punya solusi, karena keheningan terakhir adalah hasil dari tebakan ilmiah saya, sobekan hebat dan keheningan panas. Ada banyak dugaan mengenai nasib alam semesta. Beberapa mengatakan bahwa alam semesta akan runtuh ketika mengembang hingga batasnya. Gravitasi akan menyebabkan mereka terus-menerus runtuh menuju pusat alam semesta dan meledak setelah menyusut menjadi singularitas. Namun, hipotesis yang beredar baru-baru ini adalah keheningan panas dan Great Rip. Great Rip akan menyebabkan materi hancur total hingga minimum panjang Planck. Keheningan panas juga akan serupa, dan materi akan saling berjauhan, itu akan membentuk kekosongan yang sangat tipis. Tidak akan ada materi sama sekali, jadi tidak akan ada apapun. Saya telah menulis berdasarkan dugaan ini, tetapi setelah memeriksa hipotesis dan dugaan, tidak ada satupun yang menyebutkan apa yang akan terjadi pada alam semesta setelah kematian akibat panas atau air mata besar. Para ilmuwan saat ini tidak tahu, dan saya juga tidak tahu, namun, Kinmu tahu bagaimana kematian dingin terakhir dewamu akan dilalui, tetapi dia bodoh, jadi dia tidak dapat menulis tentang itu. Mungkin beberapa pembaca telah memikirkannya, jadi dia memutuskan untuk mengendur tersenyum bahagia. 3. Apakah akhir cerita Gatmu adalah akhir yang terbuka? Pada akhirnya, Kinmu memikirkan cara untuk mengatasinya. Ia kembali ke masa itu dan melihat bahwa orang-orang yang hidup dalam kedamaian abadi masih hidup. Sebagian besar dari mereka berkumpul di surga agung terakhir para praktisi Dao. Ketika Kinmu kembali, ia melihat bahwa surga agung itu masih cerah. Oleh karena itu, ini bukanlah akhir yang terbuka, tetapi akhir yang pasti. Karena orang-orang masih hidup, ia telah menemukan cara untuk menghadapi keheningan dingin terakhir. Di Peramban Kiki, ada jajak pendapat terhadap 3.000 orang. 88% teman buku sangat puas, sementara 12% lainnya memesan air. Mereka tidak puas. Namun, banyak pembaca di bagian ulasan buku tidak puas dengan hasil Dewa Gembala. Otaku akhirnya membuat revisi 30 kata dan menulis bagian kosong yang tidak ditulis. 4. Mengapa surga Luo Agung masih ada ketika semua materi telah hilang? Semua orang dapat melihat bab terakhir dan menuliskan sebagiannya. Langit Luo Agung adalah alam semesta internal dan bukan alam semesta eksternal. Alam semesta eksternal terus-menerus meluas keluar. Langit Luo Agung adalah sistem di dalam dirinya sendiri, ia dapat menunda keheningan dingin terakhir untuk sementara. 5. Apakah pendeta surgawi Yun meninggalkan sejumlah harta karun kepada leluhur Dao? Bukankah itu segel kaisar tertinggi? Ada satu lagi yang berhubungan dengan kaisar tertinggi. Altar kaisar tertinggi dan yang lainnya diberikan kepada Qin Ye, jalan untuk memasuki tanah Taixu. Dewa Langit Yun, dan Dewa Langit Yue memasuki tanah Taixu pada saat itu dan membantu sang pencipta untuk melenyapkan kaisar tertinggi. Dewa Langit Yun mengorbankan jutaan nyawa para pencipta untuk menjebak kaisar tertinggi. Setelah Dewa Langit Ling berhasil menembus wilayah kesadaran ilahi tertinggi Luo Agung, Dewa Langit Yun juga telah melakukan sesuatu yang lain. Dia telah menyaksikan Lang Er memasuki ruang lain di tanah reruntuhan tertinggi, dunia lain. Dewa Langit Yun telah meninggalkan segel kaisar tertinggi dan altar pengorbanan kepada Kinmu. Dia telah memberikan metode untuk memasuki dunia lain kepada Qin Ye, jadi mengapa metode ini juga merupakan harta karun? Dewa Langit Yun telah meninggalkan jalan keluar bagi umat manusia. Dia percaya bahwa ketika umat manusia dikalahkan dan berada di ambang kepunahan, jalan keluarnya akan berada di dunia pantai lain di tanah reruntuhan tertinggi. Kemudian, leluhur Dao telah mewariskan metode ini kepada kaisar pendiri Qin Ye. Kemudian, kaisar pendiri telah menggunakan pedang riangnya untuk menciptakan desa riang di sana. Meskipun tidak tertulis dengan jelas di dalam buku, berdasarkan spekulasi ini, dapat disimpulkan bahwa Kaisar Merah telah menggunakan hidupnya untuk meninggalkan jalan keluar bagi era cahaya merah. Kaisar Agung telah paling menderita karena Yang Mulia Yue telah menderita pukulan berat dan Yang Mulia Ling telah dipaksa menjadi objek material, jadi mereka tidak punya waktu untuk meninggalkan jalan keluar. 6. Sebelum metode pengorbanan darah dikembangkan, bagaimana Istana Miluo mencapai zaman alam semesta berikutnya? Ada dua cara. Yang pertama adalah melaluinya dengan kemampuan, seperti para master dari Grand Supreme dan Istana Miluo. Tujuan Istana Miluo dan Ibu Kota Jade adalah untuk melawan kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Apakah semua orang memperhatikan bagian dalam buku itu? Berapa banyak? Yang satu, yang dilihat Kinmu dan Tuan Muda Ling Xiao ketika mereka berdiri dalam kesengsaraan penciptaan kehidupan. Di antara mereka, Kinmu adalah satu,
pohon dunia adalah satu, dan yang paling utama adalah satu, ada juga Istana Miluo dan Ibu Kota Jade yang merupakan satu. Banyak praktisi Dao telah mengandalkan Istana Miluo dan Ibu Kota Jade untuk bertahan hidup dari kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan, tetapi setelah Master Istana Miluo memindahkan Istana Miluo kembali ke zaman pertama, hanya ada kota Yejing dan 72 istana yang tersisa di kota Yjing. Tidak ada cara baginya untuk menjadi yang satu itu lagi. 7. Apakah Dewa Severed Stale merupakan dunia yang berbentuk bulat di langit dan persegi di bumi? Tidak, kisah Dewa Gembala bukanlah dunia yang berbentuk bulat di langit dan persegi di bumi. Akan tetapi, beberapa tanah suci berbentuk bulat. Pengadilan leluhur adalah benua yang terbagi menjadi dua sisi. Dunia Yuan adalah benua yang diciptakan oleh Ibu Pertiwi, Yuan Jun. Dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta adalah dunia yang diciptakan oleh Sang Pencipta, tetapi tempat-tempat lain tidak. Tempat-tempat lain adalah planet-planet. Mungkin kita berada di dunia kisah Dewa Gembala, hidup di antara bintang-bintang di atas alam semesta, ada matahari, dan di sebelahnya ada bumi kecil yang dikelilingi oleh matahari. 9. Siapa yang menghancurkan jembatan ilahi? Jembatan ilahi dipatahkan oleh dewa di istana surgawi. Jembatan ilahi diwariskan, dan 7 harta karun ilahi yang agung dapat diwariskan. Istana surgawi juga merupakan sejenis harta karun ilahi, dan merupakan harta karun ilahi ke-8. Selama salah satu jembatan ilahi Anda dipatahkan, jembatan ilahi keturunan Anda akan hancur. Berbicara tentang akhir yang besar. 1. Apakah Anda punya pemikiran tentang buku berikutnya? Saya belum memikirkan buku berikutnya. Soalnya, rambut saya sudah memutih karena menulis buku ini. Jadi, saya harus menunggu 2 bulan sebelum bisa memikirkan buku berikutnya. Saya ingin istirahat sejenak, lagi pula, saya sudah menulis selama 2 tahun 3 bulan. Saya akan istirahat dulu untuk memikirkan buku baru. Saya masih perlu mengumpulkan beberapa informasi untuk buku baru. Kemudian, saya akan berpikir dengan hati-hati tentang bagian awal dan menyiapkan informasinya. Saya memperkirakan tidak akan ada buku baru sampai akhir tahun. Tentu saja, itu akan terjadi pada akhir tahun 2019. 2. Apakah kamu punya rencana untuk sequelnya? Sekitar bulan September, saya akan menulis sequel dari Kisah Dewamu. Mengenai apa yang akan saya tulis, semua orang akan memperhatikan akun publik WeChat saya dan memberikan suara. Saya akan melihat sequel seperti apa yang diinginkan semua orang untuk saya tulis. Saya akan menulis yang mendapat suara terbanyak. 3. Apakah akan ada sequel Dewamu? Tidak akan ada sequel untuk Dewamu. Hanya akan ada serangkaian cerita tambahan. Biarkan aku memberitahu semua orang dengan sungguh-sungguh bahwa Dewamu tidak akan menulis sequel. Jika aku menulis sequel Dewamu suatu hari nanti, itu berarti buku terakhir Otaku Peak akan gagal. Aku akan kembali untuk memakan buku-buku lamaku. Ketika saatnya tiba, kalian bisa datang dan menghajarku. Buku berikutnya juga tidak akan menggunakan sistem alam semesta Dewamu. 4. Apakah tokoh utama wanita, Yang Mulia Surgawi Ling, dan Yang Mulia Surgawi Yue selamat pada akhirnya? Mereka semua selamat. Tokoh utama wanita dapat hidup di surga Luo Agung para praktisi Dao, dan Yang Mulia Yue juga demikian. Kemampuan kualitas terakhir Yang Mulia Ling tidak mudah digunakan di Nirwana Agung, tetapi di surga Luo Agung para praktisi Dao, kemampuan itu dapat digunakan, dan mereka semua dapat selamat. Aspek lainnya. 1. Kapan saya bisa melihat buku fisik Dewamu? Perusahaan penerbitan catatan Dewamu telah berubah. Ada banyak hal yang tidak terlalu memuaskan saya di perusahaan penerbitan asli. Selain itu, proses penerbitan akan lebih lambat, tertunda, dan banyak hal harus diubah. Yang paling tidak memuaskan saya adalah mereka ingin saya banyak berubah. Buta, tuli, bisu, dan sisanya harus berubah menjadi orang buta, tuli. Ada satu hal lagi yang perlu diubah. Ketika Kinmu masih muda, dia pernah buang air kecil di depan patung dewa di desa lansia cacat. Di bagian tentang menghancurkan dewa di dalam hatinya, jika Anda menghapus ini untuk saya, nada dasar buku saya akan hilang. Saya berharap penerbit baru bisa lebih baik. 2. Apakah Big Pig puas dengan manga tersebut? Apakah God Severed akan memiliki manga? Manga dan manga bukanlah hal yang dapat saya putuskan sendiri. Jika itu manga, itu harus dibuat oleh perusahaan manga. Saya juga telah membaca manga. Banyak pembaca yang tidak begitu puas dengan manga. Sebenarnya, menurut saya manga itu bagus. Bagus. Setidaknya mengikuti alur cerita. Mengikuti alur cerita dalam buku, tidak ada alur yang tidak berdasar. Saya kurang puas dengan orang tuli di manga. Berbeda dengan apa yang saya bayangkan.
Asumsi saya tentang orang tuli adalah orang ini sangat kuno, tetapi sangat normal. Dia adalah peta putra mahkota surga. Putra mahkota Tiantu memiliki temperamen yang sangat istimewa. Dia adalah tipe orang yang sangat sombong, bukan tipe orang aneh yang terlihat sangat aneh. Telinganya bukanlah tipe telinga yang dilebih-lebihkan. Telinganya adalah telinga besi, sama seperti telinga manusia. Mereka memiliki pina yang sama dan bentuk yang sama, tetapi telinganya terbuat dari besi. Mereka bisa dilepas. Yang ini ada dongkraknya, dan ini telinga besi yang dibuat oleh si bisu untuknya, supaya dia bisa mendengar suara di luar, supaya dia tidak tuli lagi, dan ketika dia tidak mau bicara padamu, dia mencabut telinganya, maka tidak ada lagi telinga. 3. Pik-Pik juga baca novel jaringan apa? Saya lebih sedikit membaca novel web dan lebih banyak membaca berita. Saya membaca berita selama 2 jam setiap hari, lalu saya membaca beberapa konten profesional di situs B, saya membaca beberapa, memperhatikan beberapa, dan kadang-kadang membaca beberapa douyin. 4. Tidak perlu menulis tentang kesengsaraan penciptaan zaman pertama, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan isi utama. Jika saya menulisnya, Anda akan mengutuk saya. 5. Apakah kalian benar-benar ingin tahu apakah Zhong Yue di kerajaan manusia masih hidup atau sudah mati? Saya rasa kalian tidak ingin tahu akhir cerita Zhong Yue, karena itu akan menjadi akhir yang menyedihkan. 6. Otaku Pik. Otaku Pik hanyalah seorang novelis yang menulis God of Mu. Buat kalian, apa sih yang dia tahu tentang God of Mu? 7. Kekuatan Kinmu pada akhirnya adalah orang pertama dalam sejarah 17 alam semesta. 8. Tidak pernah ada tubuh penguasa di dunia ini. Tubuh penguasa itu palsu dan kepala desa mengatakan itu bohong. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sungai kekacauan bukanlah sungai. Itu adalah ruang kacau terakhir yang tercipta setelah kehancuran alam semesta. Kinmu hanya memiliki satu istri. Pisau. Mengirim pisau. Bagus sekali, saya sudah lama siap mengirim pisau untuk menghasilkan banyak uang. Sebaiknya Anda membeli 10 ton atau 8 ton pisau dan membuatnya menjadi pisau sepanjang 40 meter. Maksudnya, mengirim pisau setiap hari. Mengapa Anda tidak mengirimkannya saja? 11. Grandmaster Agung Black Mountain. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, dia hanya seorang novelis yang menulis God of Mu untuk kita, kan? 12. Jiangnan, Yesu, Zhong Yue, dan Kinmu. Keempat karakter utama ini sulit dibandingkan, tetapi di hatiku, Jiangnan seharusnya yang terkuat. Pada tanggal 10 September pukul 8 malam, jika masih ada pertanyaan, Anda dapat datang ke sini lagi. Saya akan menyiarkan jawabannya sekali lagi. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan memposting beberapa ide dari tulisan saya di titik awal, di mana saya dapat menulis apapun yang saya inginkan.